Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tercurah untuk kita. Mudah-mudahanlah nikmat itu bisa kita balas dengan rasa syukur. Tentunya rasa syukur yang terwujud dalam bentuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Mudah-mudahan nanti pada hari kita kembali kepada Allah termasuk kepada golongan orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih mengkaji tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang malaikat Israel. Malaikat yang sangat masyhur di kalangan kita. Bahkan orang Indonesia menciptakan sebuah lagu tentang malaikat Israel. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril namanya ada di dalam Al-Quran. Malaikat Mikail namanya ada di dalam Al-Quran. Malaikat Israfil namanya tak ada dalam Al-Quran, namun ada di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam An-Nasai. Adapun malaikat Israel namanya tidak ada di dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran kalau kita baca Bapak dan Ibu, yang ada disebut dengan Malakul Maut, malaikat kematian, tapi namanya tak disebutkan. Di dalam hadis, menurut sebahagian ulama, bahwa nama malaikat Israel ini tidak didapatkan di dalam hadis-hadis yang sahih.
tidak didapatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga kalau kita melihat manusia-manusia yang berada di tengah-tengah kita, ada mereka yang tidak mau menamakan malaikat maut itu dengan malaikat Israel, karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Namun para ulama kita, saya pernah mendapatkan bahwa malaikat maut itu namanya Israel, itu udah jatuh pada ijma' ulama. Kalaupun tidak ijma', maka dia jatuh pada pendapat mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya malaikat maut itu namanya adalah Israel. Itulah yang kita temukan di dalam kitab-kitab akidah kita. Kalaupun ada orang-orang yang tidak menerima, ya karena memang beda dalam pengambilannya. Mereka tak ada di Quran, tak ada di hadis, ya sudah. Lalu dari mana ulama kita mendapatkan nama malaikat Israel ini? Ini disebutkan melalui berita-berita terdahulu dari orang Yahudi, Bani Israel. Artinya para ulama kita pun ketika menerima itu pasti setelah mereka teliti. Makanya itulah yang diterima, sehingga kita selama ini mengenal malaikat namanya malaikat Israel. Kalau tulisan Arabnya begitulah, Ain, Zai, Ra, Alif, Hamzah, Ya, Lam, Israel. Begitulah tulisan Arabnya. Kalau kita bahasa Indonesia I-Z-R-A-I-L. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya beginilah. Apa arti Israel? Ada yang memaknai Israel hamba Allah, ada yang memaknai Israel ini dengan Abdul Jabbar, hamba dari Zat yang Maha Jabbar, Allah yang Maha Memaksa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 11 itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang malakul maut. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian akan dikembalikan. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau zaman sekarang bertambah lagi, semoga husnul khotimah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam Quran surah As-Sajdah ini kita melihat bahwa malakul mautnya di sini satu orang, malak satu, malakul maut yang digaris bawahi warna merah, malakul maut. Tapi kalau kita melihat kepada ayat yang kedua, Quran surah Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat.
Jadi kalau di ayat yang pertama itu disebut dengan malakul maut yang mematikan, tapi di ayat yang kedua ini disebutkan bahwasanya yang mematikan itu adalah rusuluna, utusan-utusan kami. Utusan-utusan kami artinya banyak. Di Quran surah As-Sajdah ayat 11:1 yang mewafatkan, sedangkan Quran surah Al-An'am ayat 61 menunjukkan banyak yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ulama kita mengambillah kesimpulan, Izrail huwa muwakkalun biqabdil arwah walahu a'wan. Malaikat Izrail lah malaikat yang bertugas mencabut roh-roh, ia memiliki pembantu-pembantu. Maka di ayat yang pertama tadi malakul maut itu adalah Izrail, sedangkan yang di ayat yang kedua malaikat-malaikat yang mewafatkan itu adalah pembantu-pembantu dari malaikat Izrail. Berarti bosnya inilah malaikat Izrail, tetapi dia banyak anggota-anggotanya. Itulah diambil kesimpulan dari ayat yang kita baca ini. Jadi Izrail itu satu orang, sebagaimana Jibril satu orang, Mikail satu orang, kemudian Israfil juga satu orang, Izrail juga satu orang. Jadi malaikat Mikail satu, anggotanya banyak. Israfil satu, Izrail satu, anggotanya banyak. Tapi kalau wahyu itu cuma malaikat Jibril, tak pakai anggota. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat penjelasan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ulama kita dari Indonesia namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar buku Riyadhus Shalihin yang menulis Imam Nawawi, Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in, itu ditulis Imam Nawawi, itu beda Imam Nawawinya sama ini. Kalau Imam Nawawi yang itu orang Syria, tapi kalau yang ini Imam Nawawi Al-Bantani orang Banten. Dia punya kitab namanya Nuruz Zalam. Nuruz Zalam. Beliau mengatakan dalam kitab itu, huwa muwakkalun biqabdi arwahil khalaiq. Izrail bertugas mencabut roh-roh makhluk, bi ikhraji arwahi kulli man lahu ruh min maqarriha, dengan mengeluarkannya dari setiap apa yang memiliki ruh dari tempatnya, walau qamlah, walaupun itu kutu, au ba'udah, atau itu nyamuk, au burghus, atau kecoa. Kama dhahaba ilaihi ahlul haq, inilah pendapat ahli kebenaran, ahlul haq. Jadi setiap yang memiliki ruh, maka malaikat mautlah yang mencabut nyawanya. Jadi setiap yang punya ruh, maka dia nyawanya akan dicabut. Berarti hewan-hewan itu pun juga ada namanya sakaratul maut. Jadi bukan cuma manusia, bahkan nyamuk yang kita pukul, nyawanya pun dicabut itu. Maka arwah itu sebenarnya Bapak dan Ibu jamak dari ruh. Ruh, ruhani, arwah. Cuma kadang kita dalam bahasa Indonesia arwah ini kayak udah bahan tunggal. Semoga arwah si fulan, padahal seharusnya semoga ruh si fulan. Arwah itu jamak. Maka setiap yang memiliki ruh, dia mati dengan dicabut nyawanya.
baik itu manusia. Kayak kemarin itu ada pertanyaan, Ustaz, apakah malaikat ini juga akan mati? Malaikat pun akan mati. Dan malaikat yang terakhir mati itu adalah malaikat Israel, yang akan mencabut nyawanya itu adalah Allah langsung. Dia mencoba mencabut nyawanya. Inilah kami dulu sekolah ibtidaiyah, begitulah cerita guru kami. Dia mencoba mencabut nyawanya, tak bisa. Baru dia mengakui sungguh sakitlah rasanya sakaratul maut. Sampai akhirnya dia melapor sama Allah, ya Allah, bagaimana untuk aku? Maka untuk malaikat maut Allah yang mencabut nyawanya langsung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan lanjutan dari Imam Nawawi Bantani, Israel adalah malaikat yang penampilannya menakutkan. Namanya pun sudah malaikat maut. Kepalanya di langit yang tertinggi, dua kakinya di bumi yang paling bawah, yang paling dasar. Kalau kepalanya di langit yang paling tertinggi, kakinya itu di bumi yang paling bawah. Wajahnya berhadapan dengan Lauhul Mahfuz. Kemarin pernah kita bahas, salah satu makhluk Allah yang tidak hancur ketika hari kiamat adalah Lauhul Mahfuz. Disitulah disimpan semua catatan perjalanan manusia. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malaikat Israel ini pernah ditanya oleh seorang nabi, yang kalau saya tak salah yang menanyanya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nanya sama malaikat Israel, malaikat Israel, kapan aku mati? Apa kata malaikat Israel? Aku dan engkau sama-sama tak tahu. Cuma kalau udah datang masanya, dikeluarkanlah perintah itu, barulah aku cabut nyawa. Berarti malaikat maut pun, kalau ajal kita bukan hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, malaikat maut tak tahu kapan kita mati. Karena masalah kematian itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Mafatihul ghaibi khamsah. Kunci dari yang ghaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Salah satunya la ya'lamu mata tamutu illallah. Tidak ada yang tahu kapan kau mati kecuali Allah. Maka malaikat maut pun tak tahu. Tapi kalau udah turun perintah dari Allah, Lauhul Mahfuz di depannya, maka ketika ada perintah, maka langsunglah malaikat maut mendapatkan. Dulu pernah saya kisahkan Bapak dan Ibu di sini. Kayak di dalam kitab ini juga ada ini. Ini saya punya buku, saya beli dulu waktu kuliah. Masih ada tanggalnya. Tanggal 2 September 2009. Harganya 9 pon. 9 pon tahun 2009 sekitar 17.000 gitu. Ini judulnya Malakul Maut wal Anbiya. Malaikat maut dan para nabi. Di dalam kitab ini dikisahkan pertemuan-pertemuan para nabi dengan malaikat maut. Jadi ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam itu duduk-duduk di istana bersama tentaranya. Maka tiba-tiba adalah seorang laki-laki yang mengintip di depan pintu istana, mengintip-ngintip. Jadi tentaranya itu nanya sama malaikat, sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, siapakah gerangan laki-laki yang mengintip di depan pintu istana itu? Kata Nabi Sulaiman, itu nampaknya malaikat maut. Bayangkan bapak lagi mana perasaan dia. Ada pas kita pengajian begini ada mengintip-ngintip. Datang dia bilang itulah malaikat maut. Nah, setelah itu laki-laki ini minta tolong sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, terbangkanlah aku ke ujung kota India. Itulah menunjukkan bahwasanya India ini peradaban yang sangat lama sih. Terbangkanlah aku ke ujung kota India. Nabi Sulaiman tinggal disuruhnya saja anginnya, terbangkan.
Nah, ketika pas di ujung kota India, pas di situ malaikat maut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sungguh kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kalian menemuinya. Ainama kuntum yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendatangi kalian. Maka di ujung kota India lah dicabut nyawa laki-laki itu. Habis dicabut nyawa, malaikat maut ini menjumpai Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu dijumpai malaikat maut bukan dengan wajah aslinya. Karena dengan wajah aslinya itu Pak Nabi saja pingsan, luar biasa. Maka Nabi Sulaiman bertanya sama malaikat maut, malaikat maut, mengapa engkau melihat-lihat kami dari pintu istana? Begini Nabi Sulaiman, aku merasa heran, aku baru saja diperintahkan Allah mencabut nyawanya di ujung kota India, tapi kulihat dia masih ada di istanamu. Tapi karena aku diperintahkan Allah mencabut nyawanya di ujung kota India, ya sudah, aku tidak pedulikan lagi keherananku, berangkat aku ke ujung kota India. Ketika aku sampai di ujung kota India, dia pun sudah sampai di sana. Dia sudah sampai ke sana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah malaikat maut yang wajahnya berhadapan dengan Lauhul Mahfuz itu. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun malaikat maut ini pencabut nyawa, kalau belum diperintahkan dia tak tahu kapan kita dicabut nyawa kita. Makanya malaikat maut ini salah satu keistimewaannya dengan malaikat yang lain, bisa menjelma seperti manusia. Makanya Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar Nabi Musa pernah mukul malaikat maut. Itu ada hadisnya hadis sahih. Tiba-tiba malaikat maut berwujud seperti manusia, itu mengatakan sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku mau mencabut nyawamu. Dipukul Nabi Musa langsung. Pukul Nabi Musa, balik malaikat maut. Balik malaikat maut ngadu sama Allah. Setelah dilaporkan, barulah Allah menyampaikan salam kepadanya. Inilah hadis yang termasuk banyak dikritik orang. Hadisnya sahih tapi enggak masuk akal. Hadisnya sahih tapi enggak masuk akal. Ya, akal ini tergantung. Akal anak kecil tak sama dengan orang dewasa. Akal orang awam tak sama dengan akal orang jenius. Maka dulu ketika anak kecil melihat radio, mengatakan, abi di radio ada orang ngomong. Itu akal anak kecil. Tapi orang yang sudah dewasa tidak. Maka akal siapa yang dipakai standar? Ya akal yang benar. Maka kenapa bisa Nabi Musa itu memukul malaikat itu? Karena malaikat menjumpai Nabi Musa dengan wujud manusia, masuk ke rumah Nabi Musa, langsung masuk. Ini tamu tak diundang, pukullah. Makanya hadis itu harus kita lihat kepada penjelasan-penjelasan para ulama. Sedang makhluk berada di hadapan dua matanya. Inilah kata-kata yang mengungkapkan bahwa malaikat Israel itu besar, Bapak dan Ibu. Ia memiliki pembantu sesuai dengan jumlah orang yang mati. Banyak sekali. Ia lembut dengan orang beriman, datang dengan penampilan yang baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, bagaimana caramu datang kepada orang-orang beriman, dan bagaimana caramu datang dengan orang-orang kafir? Kata malaikat maut, wahai Nabi Ibrahim, kalau kutunjukkan bagaimana bentukku datang kepada malaikat maut, maka kau pun tak akan sanggup, kata malaikat maut. Karena Bapak dan Ibu, belum lagi dicabut nyawa, melihat malaikat maut dengan wujud aslinya aja itu sudah parah dari sakarat. Melihat wujudnya.
Kalau tidak, nggak mungkin orang langsung pingsan. Nabi Sulaiman langsung pingsan melihat wujud aslinya. Maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tapi kalau kita orang yang beriman, yang kita membuktikan iman kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat maut akan datang dengan dengan penampilan yang baik. Itulah. Maka malaikat maut datang dengan penampilan yang baik, itu adalah nikmat yang besar diberikan Allah. Tapi kalau seandainya malaikat maut datang dengan bentuk yang sangat menakutkan, itulah menunjukkan bahwasanya kita dipertanyakanlah keimanan kita. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ulama kita ini dari negeri Mesir, di dalam kitab namanya Al-Imam Al-Baijuri, dari banyak malaikat, mengapalah kira-kira, itu mencoba menggali hikmah saja, mengapalah kira-kira malaikat Israel yang dipilih Allah untuk mencabut nyawa, bukan malaikat-malaikat yang lain? Di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid ini disebutkan bahwasanya ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat untuk mengambil tanah, meminta malaikat untuk mengambil tanah. Lalu kemudian ketika malaikat mengambil tanah, tanah itu berkata, wahai malaikat, janganlah kau ambil sedikit pun dariku. Yang mana yang kau ambil itu akan punya bagian dari api neraka, katanya. Artinya bumi menolak, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikirim lagi malaikat yang lain, ternyata masih sama juga, menolak juga bumi untuk diambil. Sampai akhirnya yang diperintahkan Allah untuk mengambil tanah itu adalah malaikat Israel. Malaikat Israel lah yang berhasil mengambil tanah itu untuk penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Itu pun tidak diambil dari satu tempat, diambil dari sini sedikit, diambil dari sini sedikit, diambil dari sini sedikit. Tapi itu pun bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya nanti kalau manusia itu meninggal dunia, dia ditanam di tempatku, kata bumi. Makanya kita umat Islam ini, bapak dan ibu, kalau ada orang meninggal dunia, itu kita ditanam di bumi, bukan dibuang ke laut, bukan dibakar. Karena kita berasal dari bumi, berkuranglah bumi saat itu, maka janjinya ketika kita mati ditanamlah di bumi. Pas pula malaikat Israel inilah akhirnya yang diperintahkan Allah untuk punya tugas mencabut nyawa. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, terakhir di dalam kitab ini Al-Imam Al-Baijuri mengatakan bahwasanya ada amalan wa mimma yusahilul mauta, di antara amalan yang memudahkan kematian, wa jami'a ba'dahu minal ahwal, dan memudahkan urusan kita setelah kematian, madzakarahu Sanusiyu, apa yang disampaikan oleh ulama kita bernama Al-Imam As-Sanusi, wa ghairuhu, dan ulama yang lainnya, min salati rakaataini lailatal jum'ah ba'dal maghrib. Ini yang menyampaikan ini ulama kita Al-Imam As-Sanusi, bapak dan ibu, dalam kitab Tuhfatul Murid.
Di antara amalan yang memudahkan kematian seorang hamba, artinya malaikat maut akan mudah mencabut nyawanya, itu adalah melakukan solat 2 rakaat malam Jumat setelah maghrib. Melakukan solat 2 rakaat malam Jumat selesai maghrib. Yaqra'u ba'dal Fatihah az-zilzalah 15 marrah. Dan setelah baca surah Fatihah, maka dia membaca surah az-zilzalah 15 kali. Jadi dia 2 rakaat. Jadi dia 2 rakaat seperti salat sunnah biasa. Baca Fatihah, Al-Zilzalah 15 kali rakaat 1, rakaat kedua pun membaca Fatihah, Al-Zilzalah 15 kali. Nah, Ustaz, ini kalau dimasukkan ke solat apalah ini? Inilah kadang kita mudah-mudah memahami, oh ini bid'ah ini Ustaz, tak ada diajarkan Nabi. Itu. Ini Bapak dan Ibu, solatnya ini solat sunnah mutlak ini. Solat sunnah mutlak. Cuma membaca surahnya kayak kita lah solat sunnah. Kan kita baca surah kan mau baca ini baca, mau baca ini baca. Tapi ulama kita mengamalkan itu habis baca surah Al-Zilzalah 15 kali tak ada salahnya. Rakaat kedua 15 kali tak ada salahnya. Inilah yang diamalkan para ulama kita. Dan amalan ini yusahilul mauta, itu akan memudahkan kematian. Wa ruwiya anna surataha ta'dilu nisfal Qur'an, dan diriwayatkan bahwasanya siapa yang membaca surah itu Al-Zilzalah 15 kali rakaat 1, Al-Zilzalah 15 kali rakaat kedua, maka pahalanya sama dia membaca separuh Al-Qur'an. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka itulah malaikat maut. Malaikat maut namanya masih dalam ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ada mengatakan Israel, ada yang tidak menamainya dengan Israel. Dia satu malaikat yang memiliki banyak tentara sesuai dengan jumlah manusia. Keadaannya ketika mencabut nyawa itu baik untuk orang-orang beriman dan buruk untuk orang-orang kafir. Nah, dan malaikat maut ini akan memudahkan kematian orang-orang yang banyak amalnya, diantaranya dia merutinkan salat 2 rakaat Lailatul Jum'ah, malam Jumat, malam yang barokah, ba'dal maghrib, membaca surah Fatihah dan Al-Zilzalah sebanyak 15 kali. Dan malaikat Israel adalah malaikat yang terakhir dicabut nyawanya. Yang mencabut nyawanya langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak dan Ibu sedikit kita ulas tentang malaikat Israel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita. Sekali-sekali perlu juga kita coba solat ini, 2 rakaat ba'dal maghrib malam Jumat. Rakaat 1 Fatihah Al-Zilzalah, rakaat kedua Fatihah Al-Zilzalah, biar bisa menjadi golongan orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diperoleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita fahami yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari hamba yang dhaif. Kepada Allah saya meminta ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya mohon maaf. Kita ambil keberkahan dengan menutup majlis ini dengan doa. Sebelumnya kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.